Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha' mardatillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah 'alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kali ini dengan kitab Al-Wajiz fi syarhi Manzumah Al-Baiquniyah wa zawaidiha li musannifiha radhiyallahu anhum, kita akan membahas mengenai al-hadits al-mauquf yang tertera di satu bait Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Qala al-musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asy-syarih wa az-zaid wa masyayikhina radhiyallahu anhum fid dharain amin. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Jadi kata beliau, apa yang diidhafahkan kepada al-ashab, jama' daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa qaulin min qaulin wa fi'lin, kata beliau, perkataan dan perbuatan, maka dia adalah hadis mauquf. Zukin yakni ulim, zakina yazkanu, yakni babuhu alima, alima ya'lamu, artinya yu'lam. Kemudian sebelum kita masuk, saya ingin mentanbih atau mengingatkan bahwasanya pembahasan kita kali ini berkaitan dengan pembagian hadis dari segi qailihi atau dari segi qailuhu. Taqsimul hadis min haitsu al-qailina biha, min haitsu al-qailuna bihi, yaitu al-marfu' wal mauquf wal maqtu'. Tiga itu kan, thalathiyat. Jadi pada kali ini kita akan membahas satu daripada tiga itu, karena dua daripada tiga ini kita setelah bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan al-marfu' dan maqtu' secara bersamaan dalam satu waktu. Kali ini kita akan mengkhususkan untuk al-mauquf. Kenapa? Karena kita mera'ikan tertib daripada sahibil manzumah sendiri. Makanya untuk mempermudah min haitsu tertib bagi pemahaman kita sebagai al-mubtadi ghair mubtadi, kita ingatkan taksim itu supaya ada taswir di dalam zihn kita, di dalam benak kita secara murattab, secara teratur. Kemudian sebagaimana biasanya kita mulai dengan al-mas'alatul ula atau al-masailil mustafadah, yaitu pada syarh al-manzumah li al-habib Az-Zain hafizahullah ta'ala. Jadi kata beliau, atau beliau memulai dengan sebagaimana biasa beliau mulai dengan definisi, ta'rif. Kenapa? Karena al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Jadi sebelum kita menghukumi atau merincikan apapun, permasalahan apapun, harus digambarkan, harus ada taswir. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ta'rif. Karena at-ta'rif min babi tasawwur, sebagaimana kita ketahui di ilmi alat kita. Jadi kata beliau, al-haditsul mauquf wal haditsu aw ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin. Jadi kata beliau, hadis mauquf adalah hadis yang diidhafahkan kepada sahabat berapa perkataan atau perbuatan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya beliau sebut di sini min qaulin aw fi'lin. Berbeda dengan sahibil manzumah, beliau sebut min qaulin wa fi'lin. Dari sini kita ketahui maksud sahibil manzumah bi qauli min qaulin wa fi'lin. Beliau atafa al-qaul 'ala al-fi'l bil waw, bukan dengan au. Berarti waw di sini bermakna au. Karena disyaratkan sebuah hadis itu, hadis mauquf maksud saya, menjadi hadis mauquf tidak harus bersamaan datang daripada seorang sahabat ini perkataan dan perbuatan secara bersamaan, enggak, tidak mesti kan. Cukup kalau ada perkataan daripada sahabat, mauquf. Atau di maudhi' akhar atau di momen lain kita dapatkan perbuatan daripada sahabat, itu adalah mauquf walaupun tidak ada perkataan dari beliau. Karena tidak disyaratkan kedua-duanya mauquf, qaul dan fi'lan secara bersamaan. Jadi cukuplah qaul, sama ada qaul ataupun fi'il saja. Itu sudah
ma udhifa ila sahabi min qawlin aw fi'lin. Kemudian kata beliau, hadza idza lam tujad qarinatun ala anna fiha hukm ar-raf'i wa ma'na zukin ay 'alim. Ta'rif ini ma udhifa ila sahabi min qawlin aw fi'lin, itu kalau tidak ada qarinah. Qarinah yang menunjukkan bahwasanya perkataan ini atau perbuatan ini atau athar ini atau khabar ini adalah hadis marfu' secara hukmi. Kita telah bahas pada pembahasan al-marfu'. Pada pembahasan itu kita katakan sebagaimana tertera di kitab bahwasanya al-hadis marfu' itu ada yang hakiki, ada yang hukmi. Yang dihukmi ini ya itu yang secara zahirnya mauquf, akan tapi terkadang kita dapatkan dia mauquf secara zahir, akan tetapi mauquf itu anggaplah perkataan, tapi mimma la majala lijtihad fi, adalah perkataan yang tidak mungkin, yang tidak bisa diijtihadkan oleh seseorang, yaitu selain Nabi. Jadi dia wahyu. Ini marfu' hukmi. Atau kadang-kadang tidak bisa laisa min babil qiyas wala ra'i, sama ijtihad. Berarti ini marfu' secara hukman, walaupun secara zahirnya seperti dia mauquf. Atau kadang-kadang sahabat mengatakan, menukilkan perkataan dari sebagian sahabat yang lain, atau menukilkan perbuatan daripada sahabat yang lain, seperti qaulu ba'dihim kunna naf'alu kadza aw kunna naqulu kadza aw kunna naf'alu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam aw kunna naqulu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan ini, kami mengatakan ini, kata sahabat, atau kami melakukan ini zaman Nabi, kami memperbuat atau mengatakan ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azl sedangkan Al-Qur'an wahyu sedang turun. Ini kata ulama ini marfu', walaupun ini perkataan daripada seorang sahabi. Atau kadang-kadang seorang sahabi memulai perkataannya dengan qaulihi minas sunnati kadza, umirna bi kadza, nuhina an kadza. Ini pembahasan semua telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Akan tapi babil muraja'ah atau tadhkiran. Sunnah, di antara sunnah adalah seperti ini. Kami diperintahkan untuk begini, kami dilarang begini. Kata ulama, mu'tamadnya ini mukhtalaf fihi semuanya. Akan tapi mu'tamadnya dalam muhaqqiqin ini adalah marfu' hukmi. Atau kata sahabat, atau di dalam satu riwayat dikatakan qala sahabi fulan yarfa'u. Dia rafa'kan. Sahabi fulan mengatakan, fulan minas sahabah mengatakan wa yarfa'uhu. Kemudian dirafa'kan atau riwayatan. Ini semua secara zahirnya mauquf, akan tapi dia bukan mauquf hukumnya. Akan tapi apa? Melainkan dia adalah marfu'. Ma ma'na qaul musannif zukin fi al-Baiquniyah, saya sudah jelaskan tadi. Okay. Kemudian qala al-musannif fi al-mas'alati tsaniyah. Lam yazid an-nadhim fi ta'rif fi al-mawquf aw at-taqrir aw taqrir biduni al. وسكت عن تقريرهم كابن الصلاح في المقدمة وفي تقريرهم وسكوتهم عما يفعل بحضرتهم تفصيل. قال الحافظ ابن حجر في نكت على ابن صلاح إن سكت الصحابي عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه، والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع، أو أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، أي من باب الإجماع السكوتي. هذا هو الأول. وإن لم يكن نقلا للإجماع، di dalam nuskhah ada dua nuskhah yang saya lihat biduni qawlihi naqlan. Jadi seperti ini, wa illam yakun lil ijma'. Tapi di sini nuskhah yang dipakai oleh Syekh di sini ada namanya min babi ada namanya ziyadatu idah gitu kan, penjelasan. Fa in khala an sababin mani'in min as-sukuti wal inkari fa hukmuhu hukmul mawquf. Jadi pembahasan ini, masalah ini menyinggung mengenai takrirnya sahabi. Kita sudah bahas sebelumnya mengenai al-haditsil marfu', yaitu yang diidhafahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir yang ketiga. Kemudian sifat itu baik khilqiyah atau khuluqiyah. Ya, seperti itu. Akan tapi di sini di sahabat
ta'arif yang ada di sini, termasuk juga Ibnu Salah, tidak menambah qauli au taqririhim. Takrir kan, kalau takrir Nabi SAW dilakukan di hadapan Nabi SAW, Nabi tidak mengingkari atau Nabi tidak berkomentar, itu kan sunnah, itu bagian dari sunnah. Jadi, tapi di mauquf bagaimana? Kalau ada perbuatan dilakukan di zaman sahabat atau di hadapan sahabat, atau perkataan yang dikatakan, diucapkan di depan seorang sahabi, kemudian tidak ada ingkar pada sahabi ini, apa hukum? Kita kan mau tahu, kita ingin mengetahui bagaimana hukumnya. Kenapa mereka tidak lam ya'ti bi qaulihim aw taqriri? Makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar ta'arraf menyinggung masalah ini. Beliau berikan rincian mengenai takrir. Jadi bukan secara mutlak. Kalau ada takrir sahabi itu bukan mutlak sunnah atau mauquf. Bukan mutlak secara mauquf. Kenapa? Karena di sini ada rincian. Yang pertama, kalau nukila fi mithli dzalik, dinukilkan kepada kita suatu perkataan dilakukan di hadapan seorang sahabi, kemudian sahabi tidak atau sahabat tidak mengingkari, di hadapan sahabat tidak mengingkari, sampai kepada kita. Kalau disampaikan ini oleh orang yang hadir, ijma' ini perkumpulan sahabat atau tak mesti berkumpul. Yang jelas sebagian sahabat mengeluarkan pendapat, atau sebagian ulama, ini cerita ijma' secara umum sebagaimana disebutkan oleh murid pada Syekh Al-Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sebagian mengeluarkan hukum, sebagian lagi diam. Ini yang disebut dengan ijma' sukuti. Yang jelas tidak ada ingkar. Dan hal ini atau perkara ini adalah perkara ijtihad. Kemudian kesempatan mereka untuk berpikir sudah berlalu. Ya. Jadi di antara syarat-syaratnya, maka ini namanya ijma' sukuti. Dan dia hujjah. Sebagaimana yang dipelajari atau yang dibahas di usulul fiqh. Begitu juga di sini. Kalau dinukilkan perbuatan yang dilakukan di hadapan sahabat atau perkataan yang diucapkan di hadapan sahabat, tidak ada ingkar daripada mereka. Kalau itu dinukilkan daripada orang-orang yang menghadiri ijma', maka ini adalah ijma' sukuti. Kenapa? Karena dengan demikian sama saja dia menukilkan ijma', tapi ijma' sukuti. Berarti ini hukumnya perkataan itu atau perbuatan itu adalah ijma'. Kenapa? Tidak ada ingkar. Tidak ada ingkar dan syarat-syarat tadi terpenuhi. Berarti ini min qabil sama dengan ijma' sukuti. Berarti takrir yang seperti ini adalah ijma' sukuti, ijma'. Kalau ijma' sudah, yang mukhalif ijma' berarti syadz kan? Tidak boleh khariq lil ijma'. Sebagaimana taqarrar. Itu keadaan pertama. Yang kedua, kalaulah bukan dinukilkan itu daripada orang-orang, atau dia tidak, orang ini, rawi ini bukanlah menukilkan ijma', karena hal-hal tersebut yang di atas tadi itu tidak ada, akan tapi sampai kepada kita atau tertulis di kutubi riwayat. Maka kata beliau di sini, fa in khala min sababin mani'. Kalau hal ini, kalau diamnya mereka itu tidak ada penyebab yang membuat mereka diam, dan tidak ada penyebab yang melarang mereka diam. Maka sababun mani', penyebab khala. Tidak ada penyebab yang melarang mereka untuk diam. Tidak ada penyebab yang melarang mereka untuk mengingkari. Tidak ada. Maka hukumnya adalah hukum mauquf. Berarti khulasahnya bagaimana? Takrir sahabat hukumnya satu daripada dua keadaan. Kalau tidak ijma' sukuti adalah mauquf. Dan bisa kita simpulkan kenapa mereka dalam definisi hadis mauquf tidak menyebutkan ibarah atau takririhim, karena takrir mereka sebagai mauquf tidaklah mutlak. Kenapa? Karena ada rincian di situ. Kita tidak bisa memutlakkannya setiap takrir sahabat ada mauquf. Berbeda dengan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah di sahabat saja tidak, apalagi di tabi'i. Kemudian saya ingin sebelum kita masuk ke al-mas'alatus tsalitsah, kenapa disebut al-hadits mauquf? Jawabannya kenapa? Karena li'annahu wuqifa bihi 'inda sahabi. Berhenti di sahabat. Ini perkataan dengan sanadnya daripada musannif. Qala hadatsana an sampai sahabi sudah. Man kana kadza ila akhirih. Au kuntu kadza.
waqafa, berhenti di sahabat, walam yurfa' ila nabi, tidak diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib tasmiyatihi bi al-mauquf. Wadih? Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah ketiga. Beliau masuk ke al-mithal. Mithalu al-qaul. Misal al-hadith, misalul hadith al-mauquf yang dia berupa qaul, perkataan. Beliau ambil misal daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabi, kata beliau, "Innaka la tafqahu kullal fiqhi hatta tara al-Qur'ana wujuha." Atau hatta tara lil Qur'ani wujuha. Sebenarnya kita tidak membahas perkataan Abu Darda ini, karena sebenarnya perkataan Abu Darda ini, "Innaka la tafqahu kullal fiqhi hatta tara lil Qur'ani wujuha," ini mukhtalaf fih, yakni berbeda pendapat para ulama, baik daripada mufassirin, para menulis di kutubil gharib. Berbeda apa sih makna perkataan Abu Darda ini? Di antara makna yang terjadi khilaf di situ adalah maknanya Imam Abu Darda, Sayyidina Abu Darda mengatakan bahwasanya kamu ini tidak akan memahami Al-Quran, aku tidak akan memahami secara keseluruhan. Mungkin pemahamannya setengah-setengah atau sebagian. Ba'dal fahmi, bukan kullal fahm. Tidak akan bisa memahami secara keseluruhan Al-Quran sampai kamu melihat pada satu ayat itu atau pada satu kalimat di dalam satu ayat wujuh. Kadang-kadang satu kalimat dalam satu ayat ada wujuhnya kan, fil lughah. Seperti Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Apa makna istawa? Lebih daripada 10 makna wujuhan. Kalau kita hamal ala ma'nan wahid saja itu bahaya, bahkan bukan hanya la tafqahul fiqh, bahkan yadurun nas. Nah, ini sekilas. Kita tidak ingin memperpanjang untuk masalah ini. Tapi syahidnya apa? Perkataan ini berasal pada Sayyidina Abu Ad-Darda dengan sanadnya. Karena ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Shahib al-Hilyah fi hilyatihi. Nah, bisanadihi sampai kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu qaul. Kemudian wa mithalul fi'l. Beliau sini ambil daripada riwayat Nafi'. Nafi' tabi'i, bukanlah sahabi. Tetapi Imam Nafi' meriwayatkan pada gurunya, daripada maulanya juga, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yutiru ala rahilatihi. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melaksanakan salat witir di atas kendaraannya. Dan ini sesuai dengan mazhab kita, mazhab Nusantara, mazhab Syafi'iyah wa ghairihim tab'an, mazhab masyayikhina Hadarimah wa ghairihim al-Misriyin. Sesuai bahwasanya salat sunnah bisa dilaksanakan di atas rahilah. Tapi yang kita ingin bahas bukan di sini. Syahidnya adalah apa? Salatnya Sayyidina bin Umar radhiyallahu anhuma di atas rahilah adalah perbuatan. As-shalah di sini fi'il. Kita bukan cerita ta'rifus shalah, fi'il. Nah, jadi Sayyidina Nafi' ceritakan bahwasanya Sayyidina Umar salat di atas kendaraannya. Berhenti sampai di situ. Dan di sini bukanlah perbuatan Nabi SAW. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang terakhir. Wabihi atau wabiha nakhtim. Hukmul hadits al-mauquf. Apa sih hukum hadis mauquf? Ini takarrar sebagaimana naum ilmu hadis yang lainnya, ya'tarihi ahkamun thalath. Jadi bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Tergantung dengan syurutus sihah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi syurutus sihah, sahih. Kalau tidak terpenuhi atau terpenuhi kecuali fi dhabt, dhabtunya khafif, hasan. Kalau tidak terpenuhi satu daripada 5 syarat, dhaif. Apapun itu yang satu itu. Tidak ittisal, yang lain ada, dhaif. Tidak ada adalah, yang lain ada tapi dhaif, maka dhaif. Yang lain ada tapi dhabtun tidak ada sama sekali, dhaif. Ila akhirih. Wadih. Maka bila bilang sini as-sihhatu aw al-hasan aw ad-dha'f bihasabi tawafuri syuruti qabulil hadits aw adamiha. Fa in sahha fa hal yutaju bih. Nah, sekarang ini masalah tafarra'a, keluar daripada masalah ini masalah lain. Anggap kalau sahih bagaimana? Apakah hadis sahih atau hadis mauquf yang sahih bisa menjadikan hujjah? Hujjiyatu al-hadits mauquf bagaimana?
bagaimana posisi al-hadits al-mauquf di syariat kita dari segi hujjiyah. Apakah dijadikan hujjah sebagaimana fil hadits al-marfu' atau tidak? Kata beliau di sini, lil fuqaha'i khilaf. Para fuqaha berbeda pendapat. Wal masyhur 'inda Syafi'iyah, masyhur 'inda Syafi'iyah anna qaula sahabi laysa bi hujjah. Perkataan sahabat bukanlah hujjah 'inda Syafi'iyah. Hadza idza lam yakun fi qarina 'ala raf'i. Tentunya kembali lagi, mauquf dan mauquf khalis, mauquf sirf, murni mauquf, tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya dia adalah marfu' secara hukum. Ini yang dimaksud oleh Syafi'iyah, dia bukanlah hujjah karena dia murni mauquf. Seperti contoh yang di atas tadi itu, qaul Abu Darda atau perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalaulah kita mengamalkan sesuai dengan yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bisa jadi kita ambil pada dalil lain. Jadi la inkar fi. Wa yuhtaju bil mauquf aktsar fa. Wa yahtaju, bukan yuhtaju. Ini pendapat kedua. Mayoritas daripada fuqaha menjadikan al-hadits al-mauquf adalah hujjah. Wala yakhfa anna a'immatal fuqaha lam yukhriju fi ara'ihim, lam yakhruju. Dan la yakhfa, bukan suatu hal yang rahasia lagi, bahwasanya para fuqaha dalam pendapat-pendapat mereka tidak keluar daripada perkataan para sahabat fil ghalib. Jadi khulasahnya bahwasanya ketika ditanya apakah al-hadits al-mauquf hujjah, bisa dijadikan argumen dalam syariat, dalam hukum, dalam ahkam fiqhiyah, fi bab syariah, fil ahkam al-fiqhiyah, jawabannya ada dua pendapat. Menurut Syafi'iyah, kalau dia mauquf secara murni tidaklah dijadikan hujjah. Akan tetapi maksud saya pendapat kedua, bahwasanya mayoritas fuqaha menjadikan al-hadits mauquf sebagai hujjah, dan mayoritas perkataan mereka atau pernyataan-pernyataan mereka di mazhab mereka atau di pendapat, di ara' mereka tidak keluar daripada aqwal bahkan atau aqwal atau perbuatan-perbuatan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita kali ini. Memang kita hanya ingin membahas mengenai al-hadits al-mauquf saja, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai al-hadits al-mursal wal hadits al-gharib. Semoga bermanfaat. Wal 'afu minkum. Allahu ta'ala a'lamu ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil